Guys, balik lagi di sudut tentang boom. Ya. Apa sekarang kok ada gerakan tangan, gue baru tahu tuh. Iya biar heboh aja. Coba lagi, coba sekali lagi. Guys, balik lagi di sudut tentang boom. Iya sama nggak? Guys, balik lagi di sudut tentang boom. Sama. Coba kalau lu punya podcast nih, tapi intronya jangan kayak gitu, gimana? Maksudnya? Intronya nggak boleh ada hey guys balik lagi. What's up? Gue Nggak boleh ada WhatsApp. Nggak boleh ada hey guys balik lagi. Nggak boleh WhatsApp gue. Nggak boleh ada hey semua gitu, nggak boleh. Ini dia channel favorit kalian, sebut tentang boom. Oke, opening kita sekarang gitu. Sabar, ulang ya. And action. Ini dia channel favorit kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Jempolnya juga lonceng. Tunggu, sabar. Kan ketika lu ngasih improvisasi aja. Tadi kayaknya nggak ada tuh, makanya gue bilang sabar dulu. Ketika lu ngomong ini balik lagi di channel ini dia Channel favorit kalian. Sebut lu dong channelnya apa. Ini dia channel favorit kalian, Doa Ibu Selamanya. Balik lagi di podcast yang paling Ini seru. keren banget, ini opening paling keren. Oke, kayak gitu ya. Iya. Yuk, teriak action yuk. Ini dia channel favorit kalian, Doa Ibu Selamanya, dan podcast paling seru bersama Marlo Ernesto dan Marco Andi di Sebut Nendang Boom. Halo semuanya. Anjay. Itu keren Kak. Keren ya? Yang itu keren. Walaupun ada tambahan sih. Podcast paling keren itu ada tambahan lagi tuh. Bumbu-bumbu terus aja. Boleh nggak ditambahin apa yang gue belum tahu? Udah sebut. Ya lu senyum aja, senyum dulu. Aja anjing. Kayak sportcaster ya. Iya. Mata gue bintitan lagi. Bintitan mulu. Enggak, ini gara-gara gue kemarin ngintip. Ngintip siapa? Ngintip masa depan lo ya? Iya, itu. Cerah banget. Iya, masa depan gue lagi mandi. Kali ini kita mengangkat isu-isu Parah sih ini. yang mungkin kalian pahamin. Jangan balik tuh. Iya, gimana lu? Mungkin kalian udah pernah dengar Sebuah fenomena sedang terjadi di dunia, merangkup Gen Z dan Gen Alpha, yaitu ada sebuah istilah. yang baru muncul ke permukaan. Udah lama sih, kan gue udah ngomong tadi. Iya, udah lama, udah beberapa tahun. Dengan istilah yang namanya brain rot. Kalau kita pecah dulu deh dari dua kata ini, brain adalah Otak. rot adalah Apa ya? busuk. Busuk. Iya. Busuk. Konten-konten yang membuat otak kita membusuk. Membusuk. Apa itu contohnya? Pornografi. Hah? Pornografi. Enggak, itu enggak. Itu brain rot tahu. Itu benar ya? Itu membuat kita mengstimulus otak kita bahwa seks itu harus seperti itu nggak baik. Nggak baik. Nggak baik. Tapi kan education. Itu jujur nggak education. Itu aja udah apa ya, jatuhnya udah industri. Nah, betul. Iya, udah. Itu salah satunya. Atau konten-konten TikTok mungkin. Nah, memang TikTok itu sangat brain rot sih. Kenapa lo? Lu coba lu scrolling TikTok paling sebentar berapa lama? 2 jam. Kan gue pertanyaan simpel. Paling sebentar berapa jam? 2 jam. 2 jam. Oh, sangat sebentar. Iya. Sementara Instagram lu bisa ngecek dan langsung tutup gak? Bisa. Karena nggak brain rot Kak, nggak adiktif. Karena cuma kita balas DM doang, informasi. Oh oke deh, udah deh. Cepet lihat story orang bentar. Tapi kenapa TikTok itu membuat kita adiktif loh? Studi mengatakan. Mas studi dari mana? Hah? Dari mana? Tur. Studi tuh. Iya. Studi tur. Yuk, balik lagi semuanya. Kayaknya span fokus orang itu udah singkat, menyingkat, Betul. Udah menyelengkat. Iya. Kuning kan. Iya. Jadi kayak orang tuh bukan orang. Anak-anak muda zaman sekarang udah nggak bisa fokus lebih lama daripada 1 menit. Berarti kenapa waktu itu Vine nggak seadiktif itu? Karena Vine itu semuanya tipenya sama 6 detik. Semua dipukul rata bahwa video lo cuma 6 detik. Oh, nggak Sementara- ada informasi lanjutan. Iya, sementara di TikTok bisa berapa lama paling lama? Bisa 3 menit, Tuh, bisa 5 menit. paling cepat bisa 1 detik juga kan? Hah? Nah, Iya gitu doang. Tahu gak sih yang video itu diulang-ulang terus? nggak tahu. Ada brain rot yang cuma naikin views gitu, jadi dia cuma 1 detik cuma tent gitu terus 1 detik
Semua. Ih, lu mah kurang brain rot. Beda nih, beda. Itu apa di Reels doang ya? Gak tahu lagi gue Instagram lagi anaknya. Beda lagi. Serius tapi ada Kak, ada. Oke. Gitu. Tapi kalau lu disuruh pilih di antara dua ini, Instagram atau TikTok? TikTok sih. Gila banget. Pantes jiwa lu kekanak-kanakan banget. Bukan gitu loh. Sukanya warna hijau bunglon. Mobilnya dipakein lampu neon. Ini orang tai sih. Gue tuh kalau orang nanya ya, kenapa kakak lu memutuskan untuk pakai lampu neon? Gue bilang pembelaan gue sebagai adik yang baik, dia tuh suka banget sama Need for Speed Underground 2. Betul banget lagi anjing. Iya. Dan jiwa dia masih di situ. Enggak, karena Gitu. gini, dulu Uh-uh. gue belum punya duit loh. Oke. Untuk mimpi-mimpi gue ketika gue SMP SMA. Ketika gue udah punya duit, itu yang gue lakukan sekarang. Gitu loh, untuk memuaskan Inner child lu. inner child Marco dulu. Gitu. Ini aja gue mau beli bola. Beli apa? Mau beli bola. Buat apa? Juggling. Gue kan anak abol lah sekarang. FC 25. Jujur gara-gara main FIFA doang, dia ngerasa dia itu paling bisa main bola, guys. Ya elah. Lu tuh Gue zigzagin lo. Gini-gini apa namanya? Latihan yang kakinya gini-gini. Hah? Step over. gue zigzagin lu. Yang ngerti lah lu anjing. Iya kalau kakinya gue gini-giniin step mother. Nah, iya. Sorry banget ini ada anjing lagi gonggong. Oh ini anjing Itu lagi kayaknya anjing gonggong. gue ya. Bukan anjing seberang kan? Anjing gue soalnya nggak bacot ya. Iya. Lu kalau mau pelihara anjing jangan taruh di depan rumah lah, kasihan gak sih? Iya kasihan ada tukang lewat gonggong. Iya. Nggak ada angin lewat gonggong. Nggak ada apa-apa lewat Gonggong. gonggong. Ih hantu gitu kan. Coba lu bayangin ya kalau lu yang ditaruh di kandang di depan rumah. Oh, Ngeluh juga kan POV kayak if you put your shoes under my toes. dia. Ya, oke. Itu minjem namanya. Bukan notasi Inggrisnya itu kan? Your shoes Put your shoes. on my shoes. Ya gitulah. Ya kalau size-nya sama mah Iya, nggak iya, nggak apa-apa. apa-apa deh kalau beda kekecilan. Tapi gitu Kak. Iya. Gue agak nggak suka nih sama seberang. Sebenarnya anjing itu kan bisa diibaratkan sebagai keluarga. Our humans friends. Yes. Man Ya, best friends. Man's best friends ya. Yes. Womannya mana? No cry. No cry. Iya. Brand rot, parah. Enggak, inti coba kalau ya. Hah? Lu jelasin inti brand rot tuh apa yang lu tahu? Gue Gua baca, soalnya gua nggak tahu. Gue baca dulu aja. Oke. Ini dari Syarika nih. Brain rot atau pembusukan otak. Tunggu tuh, ada disclaimer takut dia yang salah soalnya. Enggak. Nih gue baca dari Syarika nih. Gue malah kasih highlights. Ini dari Syarika loh guys. Dia yang salah, sepeda yang salah Iya kan? terserah. Oke. Gue malah mau kasih nilai buat Syarika tuh nilai bagus. Dia udah research. Oh oke. Gitu. Brain rot atau pembusukan otak dalam bahasa gaul adalah istilah yang merujuk pada kondisi di mana seseorang menjadi terlalu sering mengkonsumsi konten digital yang dangkal loh atau tidak berkualitas. Kenapa ada lo-nya tadi? Iya, gue kira itu titik. Yang dangkal loh. Hingga menyebabkan penurunan kemampuan kognitif, analisis, dan fokus. Kondisi ini sering diasosiasikan dengan kebiasaan menggunakan media sosial secara berlebihan dan terpapar konten receh atau tidak bermakna. Nah, ini sebenarnya udah beberapa brain rot yang kita lewatin. Beberapa apa? Brain rot yang kita lewatin. Oh, oke. Itu tuh banyak fasenya. Jadi menurut gua konten nggak penting yang receh yang kita ulang-ulang terus, itu tuh brain rot artinya. Yang gue kirim ke lu. Itu brain rot. Aduh, ingus gua keluar. Bukan, kalau itu lucu. Brain rot tuh yang nggak mutu tapi kita geli. Yang kayak tung sahur. Itu brain rot. Oh. Ballerina cappuccino. Ballerina, cappuccino. Gue tuh nggak Mau kena. dibikin film anjing. Dengan konten itu tuh gue nggak kena samsek Kak. Lu masih ketawa nggak nontonnya? Kagak, cuma kayak apa sih anjing? Terus ketawa. Iya. Brain rot. Gue tuh nggak ngerti intinya apa. Jadi gue kayak gue kena waktu itu di Skibidi Sigma. Gue malah nggak kena tuh. Skibidi toilet. Gue kena tuh. Yang mewing. Ah itu kena banget gue. Gue terlalu brain rot parah di situ. Oh, gue malah B aja. Tapi kan sebenarnya itu kan sebutan doang ya. Nih, gue ulang ya. Brain rot itu tadi kan diomongin bahwa konten yang
konten digital yang dangkal dan tidak berkualitas. Apakah seruput tendang? Itu sebuah brain rot, teman-teman. Karena satu itu dangkal. Tapi harus pakai konteks di bawah 2 menit gitu. Kok lu ngatur sih? Biar cepet nendang enggak. Biar seperti enggak. Terus gini, menyebabkan penurunan kemampuan kognitif, analisis dan fokus. Kebetulan Karama nggak punya tiga-tiganya guys. Kok anjing? Jadi menurut gua Karama udah Rotten Tomatoes. Tapi pernah nggak? Pernah nggak lu lagi nonton, saking lu fokusnya lu nonton, misalnya kayak perselingkuhan atau apapun gitu, sampai ngecas bego. Gua enggak. Gue pernah, iya udah gue ceritain. Gue lagi bokel. Waktu itu sih Baim sama Paula. Oke. Selingkuh kan? Gue nggak tahu siapa yang selingkuh. Gue lagi bokel gitu, ngecas anjing. Kayak film itu nggak yang ini. Ternyata ya. Pennywise Kan ngecas ya. Lu kali yang ngecas. Pennywise senyum doang kak. Ada ya ilah nonton lagi ngecas, ulang. Ngecas darah. Ngecas enggak. Iya, tai lah. Terserah. Lu tanpa brain rot sih menurut gua. Tapi ya menurut lu siapa yang salah lo? Antara siapa dan siapa nih? Baim sama Paula. Gua gak ngikutin. Brain rot. Satu dangkal, kedua tidak berkualitas. Gua gak mau nonton. Soalnya ya, Baim punya bukti kuat loh. Ini voice note. Voice note ngomong apa? Aku talak ya, kita udahan ya. Sorry. Serius? Ini udah kayak Blake Lively sama Ryan Reynolds. Iya. Nya Indo. Iya. Aku mau putus. Aku mau udahan. Cerai. Ini siapa yang ngirim? Si Baim. Kayaknya feeling gue ya. Kamah gitu. Kita setting ya, sayang. Nggak tahu sih. Lu jahat. Nggak Kalau tahu. ini lu jahat sih. Ya nggak tahu. Kayak gue nggak ikutan pak yang ini pak. Ya, dia. Brief aja ya. Jadi si Baim kan minta cerai sama. Weh, bagi dong cerai. Bagi. Minta cerai. Bagi dong. Minta enggak kayak aku mau cerai sama kamu gitu. Oh, oke. Bukan minta tolong nih Iya, orang oke, nih oke, Briannya oke. tolong. Iya. Terus abis itu si Paulnya bilang sayang udah dong sayang jangan gitu. In a positive way maksudnya bukan iya udah nggak jadi. Kak, lu cerita yang bener apa? Gue cerita bener lu otak lu kemana-mana. Gue kemana-mana lu. Tuh kan. Lu nggak jelas gue ceritainnya. Cuma di voice-nya sayang jangan dong jangan dicerai. Oke. Jangan tolong nih anjing. Terus. Nah terus konteksnya katanya tuh ternyata si Baim mengecek HP-nya Paula. Isinya tuh dia chattingan sama Nico. Nico sih siapa nih? Nico tuh sahabatnya mereka berdua dan sekaligus teman kerja atau asisten gitu. Oke. Si mereka berdua. Oke. Gitu. Jadi kan sering nongkrong bareng, pergi-pergi bareng gitu. Terus habis itu si Baim tuh ngerasa kayak kok kalian deket banget nih. Udah ya, Paula jangan deket-deket sama dia. Udah dikasih tahu katanya. Kayak gitu. Sepengetahuan gua. Terus kayak iya enggak. Tiba-tiba masih chattingan, masih deket, masih ketemuan. Kan manajernya. Iya, temennya juga kan? Iya, temennya juga. Cuma si Baim ngerasa ada yang ganjal. Janggal. Gue udah salah 2 kali anjing brain rot gue ditipu tadi. Iya, gue kena lagi. Gue gecok. Oke, gocek. Iya. Ada gocek gak? Enggak ada goceng. Oke. Terus abis itu, nah POV-nya si Paula, ya namanya temen ya pasti kan berhubungan, chattingan, Of course. ketemuan Iya, gitu. iya. Tapi si Baimnya tetap kekeh nggak wajar ketemuannya. Kenapa? Chattingannya tuh intens gitu. Ini setelah apa umroh ya setahu gua. Setelah umroh masih chattingan nih. Tanggal ini Nih lu tau dari mana dia ngomong? ada feed voice note-nya. Oh, voice note-nya. Oke. Iya, gitu. Terus si Paula tuh pasrah gitu kayak. Salah deh. Tai lu gitu. Enggak, berkaca-kaca. Kan voice note lu tau dari mana dia berkaca. Setelah itu gimana nih hasil selingkuh hasil sidangnya gimana perceraiannya? Ya
saya sih tetap kekeh saya nggak selingkuh gitu. Terus jadi dua kubu nih komentarnya. Oke, gengnya Paula sama gengnya Baim. Si pokoknya kubu yang si Baim bilang ya makanya maksudnya kalau jadi istri tuh ya udah nurut aja gitu. Lu yang nggak bisa Patriarki gitu, banget ya. Iya, masokis. Iya, tapi si Misoginis maksud gue. gue nggak tahu lagi. Masokis sama gue. Masuknya siapa sih? Ada dah. Iya, iya. Misoginis. Iya, misogynist. Iya, iya. Oke. Terus si gengnya Paula, Gengnya Paula bilang, ya nggak bisa gitu dong. nah maksudnya kayak lah kalau belum ada bukti yang kuat, baru bukti chattingan doang, ya itu kan jatuhnya tuduhan. Tapi gitu. chattingannya dalam batas wajar nggak nih? Maksudnya, conversationnya. Konversinya, gue kan nggak lihat, gue nggak bilang Paula lihat dong. Iya benar. Lu Iya benar. bego. Ya maksudnya kan harus ada bukti gitu yang kayak misalnya nih kalau misalnya Paula, kalau gue jadi Paula ya, Iya. dan gue ngerasa itu gue clean, Iya. gue bakal publish isi chatnya. Buktinya sih. ya, kayak, iya. Lihat aja lu just sendiri deh, menurut lu. Tapi si POV-nya kubunya Paula juga, kok bisa tiba-tiba ngerekapnya pas banget gitu loh, pas lagi ngecek HP gitu. Jadi kayak voice note-nya tuh kayak ini tanggal segini kamu masih kayak emang dijebak gitu loh. Oke. Ya nggak tahu sih. Terus ada yang ngajak makan tapi nggak datang kok. 500.000. Gosip-gosip Twitter. Aldi Maldini. Ih, gua nggak sebut nama, dia sebut nama. Sorry. Iya. Ini udah loncat nih. Yang itu dulu yang Baim Udah dulu. sampai situ doang. Jadi jadinya ada dua kubu. Lu tim siapa? Paula sih kayaknya. Kayaknya. Tapi kan gua nggak ngikutin lagi, jadi gua nggak tahu ya. Tapi Kalau- Paulanya juga nggak mau kayak ada hal yang dia siakan ya. tapi bisa juga ya. Karena kan itu menurut gue satu itu sebuah hubungan yang private sebenarnya. Iya. Kayak ngapain kan chatting gue sama teman gue, lu ngapain lihat? Kayak karena gue misalkan hardcore chatting sama istrinya Valdi, sering banget lagi kak. Gue sama Alika nih, Iya, iya. gue tuh bisa lebih sering ngobrol sama Alika dibanding sama Valdinya. Tapi kan ya, tetap ada boundaries kan sebenarnya. Iya, tapi kan maksud gue bisa banget Valdi yang kayak nengok, oh lu chatting mulu sih sama Marlo, bisa dong. Bisa. Nah, iya. Nah, gitu loh. Takutnya kayak Jadi kayak menurut gue dari awal emang Baimnya udah gak gitu suka sama si Niko. iya Karena kalau dia anggap itu temen, ya uts lah dia doang gitu loh. ngerti. Nah, mulai fishnya tuh dari mana? Ntar gue tanya deh. Keren banget, tanya siapa? Tanya netizen. Iya, netizen, kalian tim siapa gitu? Tapi iya sih, mungkin juga Paula kenapa kayak menutup-nutupi karena kayak ini urusan rumah tangga gua. Iya benar. Ngapain publik tahu gitu. Kecuali kalau kayak ada bukti kuat kayak si voice note-nya yang Black Lively gitu loh. Oh, kayak, iya. itu kan seru kan jadinya. Tapi kalau ya kita doain yang terbaik aja buat mereka berdua ya. Sama kayak si Jack Sparrow, siapa Jack Sparrow? Ini Nick siapa? Ya? Amber Amber Heard Heard. sama si itu Johnny Depp. Johnny Depp. Itu kan juga ada bukti-bukti kuat kayak Iya, ini iya. jarinya tuh pengkol gitu. Iya. Ini kan cuma voice note doang. Terus yang POV gue ya, yang berkuah-kuah tuh si Baimnya mulu. Ya nggak tahu sih. Nggak tahu sih. Udah lah nggak usah ikutan nih gini kak. Iya, tapi seru banget loh di Twitter tuh. Lebih seru yang Aldi Maldini kita bahas aja. Aldi, terus ada perselingkuhan. Siapa lagi? Adito sama siapa? Justin. Justin. Si Jubile. Jadi nih, Gimana gue gak ceritain nih. jadi nih. Si Adito itu kan sama Jen. Iya. Jen tuh istrinya dulu kan. Putus karena selingkuh sama Jubile. Oke. Jubile ternyata pacaran sama Biowan. Oke. Biowan selingkuh Sama? sama banyak cewek. Jubile abis itu makanya sama Adito kan, Oke. gitu. Ternyata Aditonya kan ya udah gue nih udah cewek nih, ya udah gue sama lu deh bikin tato bareng. Apa tatonya? Tato bulan sama bunga-bunga gitu, yang si Adito di tangan, Jubile tuh di bawah ketek gitu. Oh. Terus dihapus, Adito dihapus karena kayak cinta gue tuh ke Jen ya. Tatonya dihapus. Tatonya Apa postingan ya? Adito, tatonya di Adito ituin dihapus. di laser. Di laser, heeh. Ini lu tau dari mana sih? Ya ilah. Lanjut. Makanya terus
Ternyata pas gue kayak misalnya gue gitu nih, gue udah setia sama lu, Jubil apa Bile. Le, Iya, ule. ule. Iya. Terus tiba-tiba Jubilnya selingkuh. Sama Cowok Malang. Comal. Cowok Malang katanya banyak lagi selingkuhannya. Terus banyak banget yang bilang gila ya ternyata mukanya muka alim, pelaku juga. Ini di Twitter nih lagi Di rame. Twitter rame banget. Ini kapan nih ramenya? Baru ini gue baru baca. Karena baru terungkap kalau ternyata si ceweknya juga pelaku. Damn, world is wild. Wild banget, wild west. Parth. Iya, kenapa jadi Hadel? Terus katanya, ini gosip juga, banyak orang bilang, ya kan si Jen juga selingkuhannya Adito. Jadi Adito tuh punya cewek. Selingkuh sama Jen waktu itu. Selingkuh sama Jen, nikah. Terus ternyata Adito selingkuh. Terus kayak emang circle perselingkuhan gitu loh. Oh. Kayak karmanya tuh muncul-muncul mulu. Iya. Terus kayak anjing ribet banget deh ini perselingkuhan mulu. Ribet ya. ini gue invested nih gue di sini. Seru banget loh. Menyenangkan ini. Oke. Gue awalnya kan nge-reply kayak emoticon mata gitu. Terus kayak kenapa gue jadi seru banget emoticon mata, gue hapus ah. Oke. Kayak gue netizen capek banget Parah anjing. gue juga, tapi kalau ada news gitu kadang-kadang kayak waktu itu Wendy Walters ngomongin adalah orang gitu, terus gue kayak wih seru ya. kayak apa nih Twitter terus tapi gila sekarang lagi spillnya riders artis-artis. Oke. Karena Aldi Maldini riders artis tuh ke spill semuanya. Oke. Apa nih? Kayak si Raisa Diva ribet banget katanya ridersnya dia. Terus Afgan itu kan pada dibilang kan gay. Iya kan? Ternyata dia straight. Dia cuma ngikutin omongan-omongan publik. Supaya kayak ya udah terserah gue tahu gue kayak gimana. Seru banget cuma gitu. Terus Duta Sheila on Seven ternyata itu suka dia. Maksudnya kayak dipanggil nih, mau apa enggak terserah dianya, bukan terserah timnya. Bukan terserah Sheila on Seven-nya. Jadwalnya iya. Jadi kayak misalnya nih ada pesta pola nih. Mau enggak bukan ke Sheila on Seven, ke Dutanya. Mau enggak? Kalau ambil, ya udah Sheila on Seven manggung. Keputusannya bukan bersama tapi sendiri. Thank you X. Gila ini. Karena itu Aldi Maldini jadinya semuanya ke-spill. Ridersnya terus Emang ada Aldi apa? enggak karena kan waktu itu sama si Dr. Richard Lee diundang acara. Ya, ini tahun 2019 nih. Oke. Gitu, acara Venus kalau nggak salah. Venus di Makassar apa mana gitu. Venus tuh klub. Enggak, Opening tempat kayak peresmian tempat gitu. Oke, iya. Ditanya mau berapa? 10 juta. Udah ditransfer nih. Ams. Nih Aldi nih 10 juta ya. Thank you, Bray. Iya. Nggak dateng. Terus Dr. Richard Lee-nya kan kayak ya gimana gue udah kasih tahu ke orang-orang lu bakal dateng untuk peresmian Venus ini nih. Tapi nggak dateng kan. Ya udah mau nggak mau the show must go on. Iya, oke. Cuma gimana nih 10 jutanya? Oke. Ya udah balikin aja deh. Terus si Aldinya kayak orang ngutang, diutangin, nggak mau bayar. Ya saya udah mau minta nomor transfer kalian nggak bales. Ya udah. Terus kayak ya udah balikin aja. Ya nggak bisa gitu dong, gitu. Ini lu tau dari mana lagi? Ada screenshot Dr. Richard Lee-nya di screenshot. Anjing gue kemana aja sih? Makanya. Terus ternyata selama ini si Aldi ini ngutang. Jadi ada temennya Brats. Iya, dia tapi typingannya Aldi. Jamet totok. Real. Guanya W-nya tuh gede, W-nya gede. Gue bilang kampung banget. Zaman gua dulu Asia Hidayah tau gak? Kenapa dia naik turun? Nggak tahu. Emang tempelan kampung. Sorry banget. Lu sih kasar. Sorry Aldi ya. Aldi baik banget tau. Tukang utang doang tapi baik. Semua. Terus ini, soalnya kan dia bilang tuh waktu itu dia ada charity.
mau ikut charity gua nggak, bayar berapapun deh buat kasih makanan ke Oke, orang-orang iya. gitu, tapi nggak ada bukti. Oh, udah Kalau visi di kalau situ. duitnya tuh ini buat makanan ya, harusnya kan dikasih bukti, dikasih pembelian DLL gitu. Ini nggak ada. Terus kayak oh ya udah percaya aja. Semua orang tuh kayak gitu. Dia tuh nge-DM-in bukan yang kayak kalau mau silahkan gitu loh. Tapi nge-DM-in, "Lo mau ikut nggak?" gitu. Ngerti nggak sih? Oh, personal. Personal dia kayak mau personal. maksa. Heeh, Kan oke. tanda tanya. Jadi misalnya gue nggak kenal lu, lu mau ikut nggak? Berapapun boleh kok buat makanan ke orang-orang nih. Lu kan kayak, wih, sosial nih, mulia nih, Mulia ya nih, udah mulia kasih. nih, hotel nih. Tapi dia abis itu kan nggak tahu apa-apa. Abis itu gue ngechat lagi, lo ada duit nggak lo? Ini mobil gue mogok mau ganti aki, 2 juta. Tapi kalau bisa lebihin gope. Lucu banget aja. Serius. Sumpah minta kalau bisa lebihin gope, tapi ada spesifik gitu loh. Nanti gue balikin. Ya udah dia si orang ini tuh transfer. Terus habis itu gue belum bisa balikin nih. Duitnya Kepake. lagi kurs Malaysia tuh lagi ditahan gitu lah pokoknya. Tapi lu ada 2 juta nggak? Bete nggak kalau gue ngutangin lagi 2 juta aja? Dia ngomong gitu. Gue harus cari thread-nya sih. Cari lo, seru banget lo. Gue cari thread-nya sih. Ternyata selama ini tuh dia tuh udah lama nipu, bukan nipu, iya nipu sih. Ih, jatuhnya kalau udah gini mah nipu. Udah lama nipu kayak gitu. Konsepnya tuh kayak gitu. Kenapa nggak ke Kiki kan kaya? Nah, makanya langsung banyak trends kayak ternyata nggak cuma mukanya yang jelek, hatinya juga gitu. Lu sih. Bukan gua baca. Lu sih. Gua baca, sumpah, demi apapun. Makanya lebih baik jadi Kiki, nggak cuma badannya gendut, dompetnya juga. Impas, iya, itu seru banget loh. Anjing, gue baru tahu tuh. Twitter tuh lagi seru banget. Yang paling chill, Bastian. Iya, Bastian. Bastian chill bener nama dia, Bastian chill. Iya kan? Soalnya pada bilang gini, si Dilan siapa namanya? Iqbal sibuk sinetron. Kiki Content sibuk selingkuh. Ada sumpah threadnya ada. Mau Kiki selingkuh? Nggak tahu. Iya putus. Putusnya iya. Emang Isunya sih selingkuh gitu. Makanya kayak Iqbal sibuk kerja, Kiki sibuk selingkuh, Bastian nggak tahu ngapain, terus si Aldi jelek gitu. Sumpah, gue baca. gue sambil bokeh kentut dikit. Gini. Gitu. Nggak nih, lu harus sediain buktinya kan kalau kayak gini kita kesannya. Cek Twitter, lagi rame banget, sumpah. Iya, nanti kita edit siapin screenshot Iya, aja. Yo, iya. ini kita yang kena yo bego. Ya iyalah. Ih, gila banget orang. Tapi sumpah itu lagi Twitter tuh lagi seru banget loh. Sumpah, seseru itu. Kok Twitter gue cuman bokep ya? Jangan pakai second account, yang first account goblok. Baru buka. Ardito ngaku udah ngorbanin pernikahan demi cewek ini. Ceweknya selingkuh dan punya cowok di mana-mana. Ya, Jubili. Ini Ini ada- tatonya tuh. Tuh. Iya kan. WTF moment. Iya, yo. Gitu. Terus ini si Ali, siapa sih Ali yang hidung ini? Terus mana? Ali Lesmana lagi hiatus, lagunya booming. Iya, maksudnya itu kan lagi di Twitter juga, Ini kan yang dia di manekin kan sama manekin. Iya, nyanyi. Gue gak ngerti maksudnya, tapi itu apa maksudnya? Maksudnya bandnya lagi hiatus. Terus kayak, kok lagu ini diputar? Gue nyanyi deh, gitu. Kan gue penyanyi. Oke. Karena lagi hiatus Kayak nggak gitu bandnya. Iya, terserah. Kayak gak gitu deh. Kayak dia lagi nyanyiin lagu orang gak sih? Di remake kan lagunya itu. Banyak yang remake. Si Mangu ya? Mangau ya? Bangau. Loncat bangau. Ada nih pokoknya. Itu juga. Gila. Kak, sumpah nih Twitter menurut gue dengerin kita sih. Unpopular opinion. Raisa kalau mau konser ribet banget. Coba yang dulu sekolahnya ada event. Terus Itu ini gue Raisa. baca itu. Sumpah. Banyak diskus kayak gitu. Lagi banyak. Nanti ada Afgan. Sumpah. Kayak si akun itu ngepost foto artis kan orang Terus orang-orang tuh ngespilin. Itu tuh lagi rame gitu loh. Ini Riz Brian juga kena.
Ah, kalau itu gue belum tahu. Nadia juga kena. Benadia Kenapa? plagiat lagu. Enggak. Yeah. Batu. Lihat Nat, gue belain lo sampai mati Nat. Tuh. Nih, tuh kan Sheila on Seven. Kalau mau ngundang mereka, kudu kita yang ikut jadwal mereka. Dan semua tergantung Pak Duta. Mau apa enggaknya. Punya modal pun mereka nggak bakal mau akan deal. Kalau si dutanya tuh nggak mau gitu. Sekelas duta gue kayak akan kayak gitu deh. Jujur ya. Iya sih. Tapi kan maksudnya kalau lu ada tim nih, anggota band, masa keputusan ketok Ya kan kita palunya? nggak tahu, Iya. maksudnya kayak misalnya dari awal bikin. Oh iya, kalau enggak kayak ya udah lu pergi aja, gua nggak nyanyi. Iya. Siapa? Ya udah. Iya juga. Karena menurut gue kan dia frontman ya. Iya. Susah diganti. Iya, Sementara betul. kalau gitaris lagi nggak bisa diganti. bisa yang lain. Iya. Iya. Nih lagi nih Hindia. Liriknya nggak jelas, maknanya nihil. Kadang juga vokal sama instrumennya nggak nyambung. Ini emang haters kayaknya ya. Itu satu akun yang sama. Enggak nih. Beda-beda. Lu tau gak sih Indonesia Pop Bass? Ngepost Iya. kita disuruh nge-retweet kayak populer opinion buat Opinion. Jadi menurut gua Indonesian Pop Bass menggiring opini buat kita nge-hate aja sih. Iya ya. According to fans, Sheila on Seven usually did not take any gigs on Wednesday because Duta had ronda. Pak Duta ngeronda soalnya kak. Gitu. Udah deh, udah. Itu seru banget sih tapi jujur. Give an unpopular opinion about this Indonesian artist. Kita baca aja deh. Last Child. Tapi akun real semua itu yang kemarin. Iya. Terus abis itu kayak misalnya gue lagi baca seru nih, misalnya Sheila on Seven. Terus kayak guys jangan lupa mampir ya, ini ada Cat Cafe di Pamulang. Dia jualan jasa dia. Iya ini lama banget. Terus kayak ya udah deh nggak apa-apa gue lihat juga. Sama ada jualan-jualan baju-baju, sepatu. Anjing hater sih menurut gua. Iya sih tapi seru aja sih. Those lirik nggak jelas have me crying a river. Oh, ada yang ngebela. Nih, Kunto Aji quoted Hindia in tweet. Sejujurnya saya tidak mengerti bagaimana beberapa orang bisa mendengarkan Hindia atau Fis tetapi pada saat yang sama adalah pembela rezim. Seperti titik-titik, apakah Anda membaca liriknya sayang? India nggak post pakai bahasa Inggris di translate sama Kunto Aji. Oh, Terus ada yang bilang itu kayaknya Bernadia shade deh karena Bernadia cuma nge-translate liriknya Taylor Swift gitu. Oh ini jadi kayak nyindir-nyindir gitu loh. wait what? Seru kan Twitter saat ini? Anjing. Sabar, gue harus cari yang bernadia sih. Iya. Ya tadi gua ada. Buka dong kak, cari dong kak. Gue mau tahu kak. Gue skip. Jangan di skip lah. Iya lah. Emang ada Taylor Swift? I never tie my hair. Enggak, maksudnya liriknya tuh kayak diganti tipis gitu loh. Ganti frasenya, phrase-nya. Di rephrase doang gitu. Iya. Hater tuh Nih, semua nih, Bernadia nih. anjing. Nadia itu kan nangkepin Dia bilang apa? Dia Tai bilang- lu semua gitu Enggak, ya? dia bilang capek-capek bikin lirik. Gue sayang Marlo. Tai ini orang nih. Nih, aku pas denger lagu Bernadia di kafe, ini orang nyanyi kayak nggak semangat hidup. Negatif vibes-nya kerasa banget. Lu aja yang negatif Udah, anjing. baca yang lain aja, babi. Tai. Anjing, Haters anjing. anjing lu. Emang kenapa kalau punya suara? Udah. Nih, dia mumpung rame, aku mau nyariin lagu galau yang semangat liriknya dan nyebarin positive vibes. Little Mix, shout out to my ex. Ya, dari pendengar Little Mix tuh berharap apa sih? Hah? Little Mix tuh yang Wings ya, lagu ya Wings. Ya kan? Cuman satu yang gue tahu. Ih, Udahlah. gue malah nggak tahu Little Mix. itu yang gitu ya yang kuat itu kan tuh lagunya. Itu Rihanna. Apaan sih bukan yang mereka berempat kan? Yang Iya. ada traktor nggak sih? Traktor. Ini ada ini nih, shout out to my ex. Aduh anjing. Nih, kalau kamu mau dengerin Work. bukan itu. Ah bukan ya. Lagu galau mana yang ada positive vibes? Udah, lu bacainnya. Itu enggak itu ada yang komen beneran. Enggak, bacanya tuh yang dia Coba ya. kutip. Enggak, menurut gua dia ngaco, Kak.
Itu bias opinion karena dia nggak suka aja. Bisa jadi. Dia bilang kan Bernadia, lagunya kayak nggak semangat hidup. Menurut lo lagu kayak gitu mau lu nyanyiin semangat hidup? Coba bikin. Untungnya dunia masih berputar. Untungnya aku memilih tetap hidup. Tolol. Tidak gantung. Apalagi Bernadia misalnya yang paling sedih apa yang paling sedih? Ini Baru lewat 1 bulan. Baru lewat 1 bulan. Bulan lalu hampir aja aku dai. apa ya? Iya. Iya kan? Coba ya, gua kan lagi garap album ya. Iya. Kemarin gue baru bikin lagu tergalau sedunia yang pernah ada, itu bakal menangin gue AMI Awards. Oke. Mark my fucking words. Iya. Ya. Jadi lagunya galau banget, kayak emang parah. Oke. Kayak wow. Iya. Emang cara nyanyinya kayak mau mati, nadanya kayak mau mati. Iya kayak Dengerinnya kayak mau bundir. Waktu gue rekaman aja, gue pengen mati. Gitu loh. Jadi kayak emang ya harus masuk ke genre lagunya lah. ngikutin ya. Iya. Meresapi lo. Gini deh, Hindia rumah ke rumah. Meresapi lo. Meresapi. Susu. Rumah ke Hindia rumah. rumah ke rumah. Cara nyanyinya kayak gitu. Kayak mau mati gak? Iya. Lu bandingin sama lagu dia di Peradaban. Beda. Kan sama sih. Sama. Gitu kan. Tapi maksud gua beda gitu. Lu lemes nyanyinya sama lu udah gak mau hidup. Oh iya. Itu 2 hal berbeda. Lu anjing haters. Cari lagi gak? Mencari lagi. Cari lagi gak? Harusnya nyanyi lagunya tuh kayak ini Digimon gitu. Menjadi kupu yang hebat tung teng. Iya. Itu semangat. Itu bener sih. Itu semangat sih. Semangat kan. Tetapi wow. Nah. Tetapi wow. Iya benar. Iya benar. Itu enak. Benar. Kalau sedih tuh kayak Hunter x Hunter endingnya. Gimana? Apa kau dengar suara angin yang berhembus di muka bumi? Itu kan sedih. Tapi kan openingnya nggak sedih. Oh iya, openingnya nggak sedih. Mari ucapkan selamat pagi, wujudkan mimpimu lagi. Semoga hari ini jadi hari yang indah. Tuh, omongan adalah doa. Seneng jadi. Iya. Setiap sekolah seneng. Seneng. Gitu. Gue masih nyari sumpah nih. Oh nih. Ya udahlah ya. Indonesian Popbiz ngirim Changcuters. Changcuters. If Racun Dunia release now, bro will get cancelled by feminist. Iyalah pasti. Setuju gak sih? Setuju. Cuman waktu gue kalau karaoke ya, setiap gue nyetel Racun Dunia, yang lebih berisik, yang perempuan. Iya. Karena itu terjadi mungkin back then gitu ya. Lagunya udah rilis sebelum. Iya. Kalau sekarang sih udah pasti di cancel mulu. Noah, makasih udah bikin lagu buat nyetem gitar. Trong teng. Lucu, yang ini lucu. Lucu ya. Oke, ini lucu. Udahlah, udah banyak lah pokoknya. Syahrini. Aku diblokir Incest karena nulis resep nasi goreng di Instagramnya 2013. Cara membuat: panaskan mentega, lalu masukkan bumbu-bumbu yang telah dihaluskan dan cabai merah, setelah itu masak hingga berbau harum. Saul Raja. Kak, Seru banget. cariin lagi yang gue mau tahu yang dia ini loh. Apa? Kopi. Apa kopi cat? Aduh, udah dibawa-bawa banget. Iya, benar dia aja lu ketik lo. Iya, benar dia Taylor Swift gitu-gitu. Oh nih, benar dia yang post. Capek-capek mikir lagu, itu tuh. terus dibilang hanya menerjemahkan lagu dari musisi luar, terus tinggal bikin nadanya. Gak munafik, ada kok beberapa karyaku yang musik atau liriknya terinspirasi dari musisi lain, tapi aku sangat terbuka tentang itu. Siapa dan apa referensinya. Itu, tapi banyak orang bilang itu pembelaan gitu loh. Enggak, tapi gue setuju juga sama dia bro. Gini, nothing new under the same sun. Betul, maksudnya pasti refnya nada petikan musik gitarnya. Iya, pemilihan nadanya atau mungkin suaranya pasti kan ada referensi. Betul. Iya kan?
Betul. Sebagai musisi ya. Sebagai musisi, gue bikin satu album ya. Ada beberapa belas lagu. Semuanya itu genrenya beda. Tapi semuanya gue tuh punya acuannya kemana. Ini mirip siapa, ini mirip siapa gitu loh. Lah kalau nggak ada kan musisi Kan gue. nggak bisa niru ya. Iya. Kok iya? Harusnya bela goblok. Bukan maksud gue pasti ada mirip ini pop Melayu. Pop Melayu. Itu semua orang bilang mirip Drive, Iya. mirip Ada Band, mirip Banyak deh pokoknya. Karena kan referensinya seperti itu. Berarti kena karena itu lagunya pop Melayu. Pop Melayu. Gitu. Kalau misalnya gue pop Melayu dia bilang anjing nada lu terlalu ngikut Linkin Park. Metal dong Nggak jadinya. nyambung, Nggak kan? nyambung. Bukan pop Melayu. Iya. Metal Melayu. Itu anjing. Tapi seru sih Twitter saat ini lagi seru karena banyak gosip gitu. Tapi lo sebagai selebgram, apakah lu mau menawarkan orang untuk 500.000 makan sama lu? Babi, Gimana? mau apa enggak? Gue sih waktu itu buka harga ya. Berapa? Gue bilang 400.000. Dinego 50. Anjing emang bangsat. emang itu udah kemahalan juga sih buat lu 50. Lah gue nombok dong babi. Bebas. Gua kayak nggak mau. Gue bilang dinner 400.000. Tapi gini ya, kalau kita soal mindset pebisnis ya. Pebisnis. Dinner 500.000. Kita dinernya di tempat yang mengeluarkan uang 200.000 aja. Iya. 300 surplus buat kita. Iya. Itu lu kali sama 100 orang. 30 juta. Iya. Lu kali Cuan sama kan. 1.000 orang. 300 juta. 300 juta. Harusnya. Sampai ada yang bilang ke Aldi, ada komen gitu. Nih Aldi bikin Zoom meeting aja. Jujur ya, Selesai. Kayak meet and greet beneran dulu aja. jatuhnya webinar. Itu webinar. Kasih sertifikat nggak apa-apa. Iya. Sertifikat tapi dikirim ya online. Congratulations gitu. Kenapa ya? Kira-kira artis Menurut gue ya, kalau masih kayak gitu buat apa uangnya? pinjol. Menurut gue judi. Serius. Judi. Mungkin nggak tahu sih, tapi mungkin karena pinjol. Atau lifestyle? Oh, Bisa shit, juga. Shima, Iya nggak sih? Yeah, Okay man, every time I go out I wanna open some bottles. Shit, yeah. Makanya be like me and Marco. Iya. Ketika miskin kita bilang kita miskin. Iya. Iya, nggak punya duit, nggak punya duit. Apa adanya. Iya. Nongkrong yuk, nggak ada duit, Nggak ada sumpah. duit gue sumpah. Gue nggak ada. Main game aja deh, yuk. Yuk. Soalnya gue udah bayar wifi. Itu gitu. Iya. Makanya nongkrong tuh secukupnya. Kalau emang gak ada duit ya udah sewajarnya aja hidup ya lo ya. Iya. Bukan cuma hari itu doang. Jangan hidup hanya untuk hari ini. Iya. Masih ada besok. Gue baru nonton TikTok juga tentang investasi ya. Investasi. Ya, teman-teman ya. Ini jujur yang nonton ini brain rot sih. Nggak apa-apa bodoh. Menurut gue sih. Jadi cara untuk menghemat duit ya. Dari Gimana? 100%, 50% itu lu pakai untuk bulan ke depan. Iya benar, gue juga nonton tuh. 30%. 30% itu untuk nonton hal yang sama ya. tabungan dan jaga-jaga. 20% itu untuk investasi kalau gua. Kebalik gue. Beda ya? Beda. Oh, beda. Gue 50% buat kebutuhan sehari-hari. 30% itu buat lu luxury. Oke. 20% nabung dan investasi. Oh, iya. Kalau nggak, karena kalau misalnya nggak ada 30% buat kita kayak ya go out makan atau segala macam, pakai uang apa? Oh iya, 30% itu buat jaga-jaga, Tadi lu bilang buat nabung. buat nabung dan jaga-jaga. Kalau misalnya masa 30% harus dihabisin? Nggak harus. Iya ya, nabung dan jaga-jaga. Gue mau tahu dong, jaga-jaga lu tuh apa? Ya kalau gua kayak pengen pergi deh, ada duit jaga-jaganya. Mau makan lebih mahal deh, ada duit jaga-jaganya. Kayak jaga-jaga nggak gitu nggak sih konsepnya? Iya terserah. Mau beli joystick, bunglon. Iya berarti itu luxury lu. Iya gua nggak tahu kalimatnya, makanya gue bilang buat nabung dan jaga-jaga. Anjing. Jaga-jaga lebih ke 20% ya nggak sih? Si nabung dan investasi? Iya 20% itu investasi dan pokoknya duit buat disimpan. Tinggal beda kalimat doang. Jaga-jaga kan juga sebenarnya duit jaga-jaga, nyimpan duit in case gue membutuhkan. Iya betul. Gue butuh nih buat liburan. Ada duit jaga-jaganya. Beda, gue mau liburan. Iya terserah. Iya kan itu kan keinginan bukan kebutuhan. Susah kalau diomongin. Lalu lu yang salah, lu nggak mau lu nggak mau ngaku salah, anjing males gue. Lu gila sih. Susah banget. Tinggal bilang gini. Oh iya benar yang itu. Susah. Gila nggak mau kalah banget Iya anjing. ilah.
Ya pokoknya gitulah. Mungkin video kita beda. Tapi kalau gue Tapi gitu. iya, sebenarnya sama. Iya kan? Gue lupa kalimatnya. Anggap aja jaga-jaga. Enggak ada yang dijaga. Jujur enggak ada yang dijaga. Jaga-jaga itu makanya lu taruh uang diinvestasiin, contohnya ke reksadana atau apapun. Iya betul. Itu 20%. Iya oke. Iya kan? Iya. Ya itu buat jaga-jaga. In case suatu saat kenapa-napa, gue ambil dari uang itu deh. Iya kan? Tapi kalau 30%-nya, ya bener kata lu, gak harus gue pakai langsung. Iya betul. Cuman gue tuh tahu gue punya jatah 30% ini betul. buat gue belanja. Betul. Tapi kalau bisa jangan dihabiskan. Ya bebas, orang itu udah 30% gue. Iya kalau bisa anjing. Kalau gak gue habisin, buat apa? Tabung. Simpen gitu. Berarti beda dong, berarti 25 misalnya jadinya. Nah yaudah itu lu bikin sendiri aja monyet. Iya. Iya gak sih? Iya. Jangan video orang terus lu edit jadi kayak punya lu. Iya di-adjust aja. Simple banget hidup. Tung sahur. Anjing. Kaku banget. Iya lu mah. Tapi lu menerapkan nggak? Ya belum. Baru nonton. Tapi gue kemarin susah sih. Gue udah mencoba nerapin itu kan. Kebanyakan buat luxury. Jujur iya. Jujur. Gue nih ya, kalau di breakdown jadinya gimana? Bukan mental breakdown. Ya udah deh gue yang ngomong ya. Iya, Kalau gue ya 70%. Kalau Iya gue cuma lihat. Gue nggak ada ngomong apa-apa. Gue cuma mata lu ngejudge anjing. Lu 70%. 70% buat bulan berikutnya ya. 25 buat luxury lah. 5% buat jaga-jaga. Top ada jaga-jaga. Gue gak suka banget dengan orang ngomong ini uang jaga-jaga. Iya. Gue juga punya kok uang emergency. Kalau uang emergency gue, dia tuh selalu segitu. Oh ada nominalnya. Ada, nggak pernah kurang, nggak pernah turun. Nggak pernah lebih, nggak pernah kurang. Pas lah ya. Berapa lo? 25 Itu jaga-jaga lu. uang jaga gue. Per bulan tuh. Enggak. Gue simpen terus udah 2 tahun, udah 3 tahun. Oh masih ada 25. Selalu ada di akun itu. Kan gue misalnya pakai Jago gitu. Iya. Di pocket emergency itu 25 juta. Gue nggak pernah make, nggak pernah gue tambah, nggak pernah apa. Tapi in case everything goes to shit, Iya. gue tuh ada 25 juta buat bertahan. Damn. Gitu. Kayak kan gue soalnya 25 juta, gue mikirnya itu takaran buat makan dan segala macam kayak cukup deh gitu loh. Sebulan 2 bulan lah ya. Iya buat gue kayak struggling gitu buat apa? Misalnya amit-amit ya kita terjadi apa-apa gitu maksud gue. Amit-amit lah. Gue tiba-tiba harus berobat, gue butuh 25 juta ya gue pakai yang itu. Ada ya. Tapi nanti kalau udah selesai kayak gitu, gue harus ngisi lagi sih 25 juta itu. Kalau misalnya kepake, Gitu. iya, Tapi bagus. so far sih selama 2 tahun 3 tahun gue gak pernah pakai. aman lah ya. Aman tuh Puji emergency Tuhan, puji Tuhan. Jadi itu benar selalu harus ada. Tapi itu kayak di luar sih. Kan udah kalau gue ya, Iya. 25 juta kan udah full nih misalkan. Full. Jadi pembagiannya tetap 50 20 30 tadi. Oh itunya dihilangkan Itunya ya, gue nggak dianggap. hilangin. Nah, itu uang jaga-jaga gue. Oh iya. Gitu. iya, Lu iya. mah Iya beda. karena mah prinsip. kaya banget guys. Tai lu bohong Karena anjing, hebat, lu gitu. tai lu. Parah anjing. Gua nggak pergi-pergi soalnya. Gue gak mau terlalu baik lagi anjing sekarang ke depannya. Terserah. Gue lihat Kak, Jangan. uang tabungan lu dia cuman gak sebanyak lu. Dan anjing. Lu aja beli mobil anjing. Ya jangan lu compare. Lu Jangan lu tai. compare. Gua masih ngutang lu cash kalah. Tapi gue waktu nengok, Dar anjing bisa lunasin ibu tuh padahal. Gak usah cepusin nanti ibu nonton goblok. Orang mah tolol semua. Gitu. Iya lunasin ibu bisa mulai dari nol lagi berarti gua. Emang uangnya buat apa sih Kak? Nah, jaga-jaga. Dibilang buat jaga-jaga. Gila karena tuh orang paling takut miskin menurut gue. Siapa yang nggak takut lo? Ya, In this economy. Anjay, brain rot. Ya. Lu banget pagi-pagi mulu anjing. Yeah. Mau road trip guys, mau road trip tai. Gue mau nonton sama cewek gue. Iya. Gue gak ngeluarin uang sedikit pun. Oh dia yang keluar. Bukan. Oh apa? Jadi selama Cici di US, Iya. gue per bulannya nabung sama dia. Damn. Per bulan gue nabung kayak 2 juta gitu. Terus My dreams. naik ke 3 juta. Terus kemarin tiba-tiba kita lihat udah 10 bulan, anjing udah ada 44 juta. 44 juta. Buletin 4-nya buat gua deh. Nggak ada. Udah jadi gue hotel, bensin, makan segala macam Dari pakai duit uang itu. Jadi udah bukan pakai uang pocket money kita. Ngerti. Gitu guys. Gitu guys ya. Nerapin. Nah waktu itu sebenarnya gue menjadi itu yang kayak buat apa ya kita nabungnya nih. Lu mau buat apa dulu?
Tadi mau kemana gitu. Goals kita tuh buat beli emas. Jadi per misalkan 100 gram kita beli emas gitu. Cuan banget tuh. Iya, jadi kayak nggak nyadar tiba-tiba kita punya emas banyak suatu saat nanti. Amin. Nah, amin, tapi buat amin. sekarang karena dia baru balik jadi gue kayak kita road trip lah yuk. Anggap aja ya. Terus kemarin gue udah ngomong, dengan uang segini ya, kita bisa ke Jepang gak sih? Iya, 44. Berapa sih ke Jepang? 17-an ya? 7 juta paling. Bolak-balik 14, 15. anggap Berdua 15, 30. Masih 14 juta buat hidup. Iya, buat hotel lah, buat hotel. Anggapnya gue ikut nih. Enggak, tunggu teman-teman semua. Berarti lu nombok 1 juta bisa terbang ikut kan Iya. PP. Oh. Nice banget ya. Jujur ngapain? Iya ikut aja. Selalu. FOMO parah. Dia pokoknya kalau nggak ikut berarti 4 juta buat dia. Nah itu doang. Hidup itu pilihan ya kan. Iya benar-benar. Iya. Tapi kayak gitu ternyata nabung yang kayak gitu malah menghasilkan lagi dibanding nabung-nabung gue yang lainnya. Iya ya. Iya kayak gue nggak pernah kayaknya nabung sampai 44 juta gitu. 20 deh. Karena duitnya kayak jatuhnya diendapin kan. Iya. Itu duitnya tau di mana? Di lu apa di Di gua. Oh. Di pocket. Oh ya pocket itu. Pocket jago ya. Jago emang, tapi the best ya jago ya. Iya, apalagi jago syariah. Tapi guys, jago Masih menurut aja gue. jago syariah dibilang ganti. Gini dengerin dulu. Jadi suatu saat gue tuh bikin jago gue tuh sekarang jago syariah. Orang Kristen ngerti apa tentang syariah itu apa artinya. Bego. Tapi untungnya nggak ada fitur yang berbeda kan. Iya. Contoh itu karena gue pengen punya si apa Deposito. kartu warna kuning. Oh iya iya. Gue nanya, Mas, ini jago bisa balik ke jago biasa nggak jago syariah? Oh sorry kak, dari jago biasa ke syariah bisa, tapi once you are syariah you can never go back. Iya. Anjing gue kayak dipaksa Islam cok. Gue kayak alhamdulillah deh mas kalau gitu. Mana udah semuanya di situ ya. Iya waktu itu. Duitnya. Jadi gue kayak oh yaudah deh nggak apa. Nah maksud gue Minusnya apa ya waktu itu ya? ini nggak bisa lu. Nggak bisa deposito Iya deposito. ya? Iya kan? Sebenarnya bisa deposito syariah aja. Tapi iya beda persenannya ini ya. persenannya beda. Iya. Hujan ya? Hujan. Gitu, itu iya. Tapi ya sih. Menurut kalian bank paling bagus apa guys? Bank paling bagus so far ya gue pakai. Genius kan enggak ya? Soalnya kan Genius waktu itu Karyo pernah ketipu. Gue juga kan. Kesedot ya tiba-tiba? Iya. Karena apa namanya? Phishing. Iya kenapa ya bisa tiba-tiba ya? Nggak tahu jadi waktu itu kalau Karyo kan juga kayak gitu keambil uangnya. 3 Yokut. Gue juga keambil di Amsterdam. Ditarik di Amsterdam. Tiba-tiba. Tiba-tiba kayak misalkan kayak 2 juta gitu. Terus berapa ratus ribu buat apa gitu. Tapi di Amsterdam apa gitu-gitu loh. Apa? Nggak ada Nggak ada notif. Jadi gue waktu lihat, loh kok uang gue sisa segini. Waktu gue cek ternyata di Amsterdam buat apa minus 300 berapa. Iya sama Gua kayak Karyo juga. apaan sih nih? Tiba-tiba kambil 3 juta. Sama kayak BCA gue yang kemarin sebenarnya sih. Oh, BCA juga. Itu kan yang kepake bokep itu loh. Oh, Yang pakai bokep itu. Ini ya membership ya? Iya. Subscription. Udah gue blok. Terus kemarin nggak tahu hasilnya gimana. Kayak gue harus ngisi apa gitu. Tapi gue isi. Tapi sekarang gue udah punya baru. Ngerti. Tapi apa yang paling aman ya? Karena kan takutnya ada yang ludes gitu loh. Yang Dori hilang ya. Iya, yang enggak ludesnya tuh berkala gitu 40, misalnya 30, 50, hilang tiba-tiba 50 juta gitu-gitu. Kita BCA so far very nice. Aman ya? Iya. Tapi Swasta sih gak? iya, cuma kan BCA kayak nggak ada kayak Jago. Ada. Yang kayak buku apa? Namanya Blue. Oh, Blue. Tapi buat BCA yang kalau lagi nonton ya teman-teman. Iya ya. Tai bego aplikasi Blue lu susah banget bego dipakai. Sama kayak Telkom kalau misalnya di HP mah provider. Telkomsel. Iya. Jujur, Telkomsel ribet banget. Ribet terus. XL gue ngerti banget gimana cara makanya. Iya. Telkomsel kayak ada halo saya Veronica bacot. Nggak user friendly. Sumpah iya UI paling jelek aplikasi. UI jelek paling dari Blue aplikasi. BCA, My Telkomsel, Kalau gue main Telkomsel. apa lagi? Yang jelek apa ya? Apa ya? Gue nggak pakai lagi yang lain lagi. Enggak usah harus bang. Iya. Aplikasi aja. Hmm, WeChat jelek. Kenapa jelek lo? MiChat. MiChat juga. MiChat apa WeChat? Dua-dua jelek. Kalau MiChat sekarang udah gak mahal. Ada aplikasi dating apps. Kok lu tahu sih? Ya? Gue udah dari orang aja. Oh. Telegram juga harus premium. Telegram lumayan. Telegram gue suka sih UI-nya. Tantan, tahu nggak Tantan? Tahu. Tantan bisa main game anjing sama Iya, sama random cewek. FWB-annya. Hah? Main game apa nih? Bebas. Coba, ya lu kan
ngerti tentang UI nih, aplikasi paling jelek apa aja yang di HP yang UI apa UX nih? Kalau UX kan experience-nya. Kalau UI UI. Tampilan. dua-duanya. Iya, dua-duanya deh. UI, Oh UX. bener lagi UI-nya. Experience. Blue sebenarnya bagus sih, kayak ada cube muter gitu tapi UX-nya jelek. UX buat experience-nya kan. Iya, apa Oh aja? iya. Kalau yang UI-nya jelek, MBCA tuh jelek. MBCA. Anjing, MBCA jelek iya. banget. Jelek tapi fungsional. Fungsional, bener. Iya, Bener. jelek tapi fungsional. Bener. Setuju. Kita udah gampang ya, semuanya tuh gampang. Anjing MBCA gue lupa loh ada MBCA. Cuma kalau keblokir tuh ribet. MBCA. Kalau lupa password misalnya. Oh iya. Itu tuh harus telepon dulu kayak, aduh ini ke lock nih. Kalau MyBCA itu UI-nya jauh lebih bagus, UX-nya lebih enak di MBCA. MBCA. Iya, Gue iya, juga iya, MBCA. iya. Oke. Karena MBCA mungkin udah gajian belum ya? Buka-buka mulu kali ya? Kayak orang tua Jadi kayak- hafal. enggak, itunya menunya dikit dan gampang gitu loh. Iya. Kayak lu lagi di mesin ATM. Ah iya. Iya, jadi- Tinggal lihat apa aja gitu. MBCA mobile ya. Oh, BCA Mobile, Iya, BCA Mobile, Itu iya. ya itu Itu kayak nice banget paling sih. praktis. Oke, yang UX-nya jelek ya? UX-nya jelek. Yang ribet ya. Iya yang ribet. My Telkomsel gue juga tuh My Nah, kalau saya Telkomsel. ribet banget sih. Ribet banget sumpah. Terus nggak kayak butuh bantuan gitu. Biasanya kan kayak harusnya dibikin simple ya. Iya. Kayak top up, terus keluhan. Itu Iya, kayak langsung paket. baru dari ke situ ada lagi pilihan. Iya. Ini langsung kayak dikasih semuanya gitu loh. Jujur bingung. Terus ada ini tahu nggak sih yang GB terus kayak ada apa kayak chart gitu chart. Iya, chart kayak Gue nggak peduli gue pakai berapa GB, gue mau tahu ini masih ada apa enggak. iya. Terus gue tuh nggak tahu ya. Ini yang masih sampai sekarang gue nggak tahu. Kan jadi dia tuh ada chart ya. Ini emang mungkin gue yang katro ya, bukan My Telkomselnya. Karena ada dari berapa GB. Heeh. Gue tuh nggak tahu dari ini ke sana apa sana nurun. Ngerti Iya, gak sih? Iya, ngerti. Kayak- yang merah sama abu-abunya kan. Nah jadi gue harus lihat dulu lu udah use berapa. Ngerti. Yang ngapain ada chartnya kalau gitu. Iya. Kan gue bingung nih, anjing ini tuh menipis atau dia nanti ngefullin merah. Ngerti. Enggak, gue harus baca atasnya apa? Baca kecil tulisan Iya, kan. available berapa GB, anjing itu aja digedein. Iya. Gila Setuju. Gue harus hire tim baru nih buat Telkomsel. Oke, kalau soal e-commerce, UI paling bagus sama UX paling bagus. Gojek. E-commerce, E-commerce apa sih? Tokped, Tokped. Bibi, Shopee. Kalau gue Tokped. Shopee berat banget. Shopee itu setiap 2 detik ada pop-up promo anjing. Kenapa? Ini gue bukannya misoginis ya, Apa? tapi perempuan jago banget megang Shopee. Iya ya. Sumpah iya. Susah banget mbak. Susah batok. Nggak jelas. Kok benar-benar kan? Gue download Shopee cuma buat main yang mahjong sama itu tau gak sih? Iya, ada game. Ada gamenya itu enak, seru banget. Kenapa cowok itu hampir semua orang Tokped. Tokopedia, Iya Tokped. tapi hampir semua cewek Shopee. Iya. sama orang-orang nyari promo beli. Gua nyari wishlist di Shopee susah banget anjing nih. Sumpah gue gak tau. Jadi gue kemarin nih mau beli sesuatu dari Shopee, gue nggak ngerti UI-nya, gue suruh mbak beliin, gue suruh selalu kayak gitu. Interface-nya jelek menurut gue sih. UI-nya Iya UI-nya tuh yang terlalu cerah terus tiba-tiba pop-up mulu. Terus banyak Iya, pop-up. tulisan, Iya, banyak banyak ga- tulisan. banyak icon. Kalau Tokped, mungkin kita juga udah terbiasa pakai Tokped sih mungkin loh. kali itu. Dari Iya. dulu Kalau dari nyari apa tinggal sepatu. Muncul nih sepatu. Shopee juga gitu kan? Cuma nggak tahu kenapa beda ya. Gue yakin kalau Shopee itu lebih buruk. Soalnya Beverly aja salah beliin gue ini, ya kan? Itu kayak salah orangnya ya. Salah orang bukan Salah Shopee-nya orangnya, ya. iya. Jadi guys, ini tuh asbak harusnya yang asbak kecil buat ditaruh di kantong. Dia Iya. bawa segini. Menurut lu Si aja Guna, monyet, si Guna. iya. Terus gue tadi baru ngecek Bev, ternyata ada 4 pilihan. Dia milih yang gede sama monyet. Iya. Terus dia datang-datang, lah terus gimana Bev kayak gini? Udah nggak apa-apa, bagus buat syuting. Iya, kan mau dibawa bukan buat syuting. Sarah dia. Tapi menurut gue ya kalau Shopee itu kenapa cewek banyak pakai? Karena pertama banyak promo dan diskon. Kedua itu pop up barang-barang cewek dari yang paling murah. Cowok juga banyak. Iya, tapi maksudnya diutamakan tuh cewek karena harga murah pun ada. Online shop tuh kebiasaan kebanyakan di Shopee. Jadi nyarinya lebih banyak pilihan. Oh. Kalau Tokped tuh kayak Harus yang official atau apa official, gitu ya. iya. Terus langsung kelihatan harganya, mahal banget. Shopee ada yang dari 12.000, 3.000. Shopee banyak diskon. Iya, banyak diskon. Ini 21.000 Tuh, gitu. di Tokped mungkin 50.
Oh, oke. Gitu, Bang. Kalau di gue 60. Kon lu jualan juga, Bos? Iya, gue jualan nih. Soalnya gue bingung buat apa. Kalau kita ngomongin ini, pembelian tiket dan hotel. Enggak pernah pakai lagi Agoda, gua. Traveloka, apa lagi? Tiket.com. Tapi kayaknya beginner friendly Traveloka ya? Tiket.com ya? Gue gak tau lagi. Paling susah pokoknya Agoda yang gue tau. Paling susah Agoda. Agoda. Iya kan? Agoda banyak diskon. Agoda paling banyak diskon. Oh. Tapi paling susah dipakai. Lazada gimana? Ada yang tau Lazada? Nggak ada yang make ya? Enggak ada. Repot. Oh, lemot. Lemot. Apalagi ya yang Oke guys, kalau kalian ada pertanyaan komen aja di bawah. Gue capek banget ngomong. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. udah padahal belum masih banyak anjing. Udah. Udah ya? Ya udah dah.